A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Allati bitilka ni'mah na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsira wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Raya Cipinang yang Allah muliakan dunia dan akhirat, dan para pemirsa Al-Azim Channel dimanapun berada, serta jamaah adik-adik yang Allah muliakan di Masjid Ibadur Rahman di Yayasan Imam Malik bin Anas di Desa Pasir Gau, Kecamatan Ranca Bogor. Kita bersyukur pada Allah di siang hari ini kita bisa melaksanakan streaming kita dalam rangka menuntut ilmu tentunya, karena demi Allah apapun yang terjadi tidak akan pernah mampu menghalangi kita untuk bisa istiqomah di atas fitrah diri ini tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Beribadah dalam artian bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk Allah. Artinya kita perlu memahami bahwa apa yang kita lakukan adalah diperuntukkan hanya untuk Allah. Artinya orang yang berilmu akan tahu bahwa hidup di atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah, tak ada halang rintang untuk kita melakukannya. Tak ada halang rintang kita untuk melakukannya. Kita harus terus istiqomah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik tentunya. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita mungkin via streaming, karena ada aturan main pemerintah dalam rangka mencegah berkembangnya virus corona, yakni menghindari perkumpulan-perkumpulan secara fisik di luar sana. Semua banyak kegiatan di lockdown. Lockdown di sini artinya dikunci untuk berinteraksi. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita menjadi sesuatu yang baik walaupun terhalang untuk bisa berjumpa langsung. Baiklah jamaah Allah muliakan, lanjutan bahasan kita ini berkaitan tentang 62 amal pembuka pintu surga. Yakni ada bab yang menjelaskan tentang jalan atau cara yang membuka surga yang ke-12, yakni banyak pergi ke masjid untuk beribadah. Banyak pergi ke masjid untuk beribadah. Ada syariat yang menjelaskan bahwa
Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala berikan kebaikan buat orang yang mau berjalan menuju masjid. Berlandaskan dalil dari riwayat Abi Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Iya, man ghada ilal masjid, kata Rasul, man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi, aw raha ketika waktu petang, rohani sekarang saat-saat kita istirahat ini, a'addallahu lahu fil jannah, Allah akan menyediakan untuknya di dalam sorga nuzulan. Nuzulan itu persinggahan. Kullama ghada aw raha, pada setiap pagi dan petang. Jadi Rasul kabarkan kepada kita, riwayat Bukhari Muslim, riwayat dari Abi Hurairah, bahwa orang yang membiasakan pagi dan petang ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib tentunya, atau semua aktivitas yang berkaitan dengan masjid, maka kata Nabi, a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha, telah Allah siapkan persinggahan untuknya pun di pagi dan petang di sorga, yakni tempat yang nyaman untuk dia bersinggah. Masya Allah ya. Ini menandakan yang ke-12 ini berarti ada sinyal tentang sorga yang disiapkan buat orang yang mau banyak pergi ke masjid. Jamaah diuntungkan kalau ada kegiatan di masjid. Cuma belakangan ini Ustaz, kan ada larangan untuk datang ke masjid di luar sana. Sebenarnya ada ijtihad ulama. Apa hukumnya nih Ustaz kalau sampai kita nggak boleh sholat di masjid, bahkan disuruh sholat Jumat pun di rumah masing-masing? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang dalam kondisi darurat ulama berijtihad, wajib kita patuhi. Karena dalam rangka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yakni mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Orang kalau sholat diri mampu, berdirilah. Kalau tidak mampu boleh duduk. Kalau duduk pun dia nggak mampu bisa berbaring. Ada rukhsah dari Allah. Nah sekarang yang jadi permasalahan, ahlul ilmi mengatakan penyebaran penyakit corona ini dengan bersentuhan di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Kita nggak takut sama virus, cuma mencegah perkembangan virus dalam Islam merupakan syariat. Kita yakin Nabi mengatakan la adwa, nggak ada yang penyakit menular tuh nggak ada. Nabi yang bilang la adwa. Cuman kita perlu mengantisipasi bahwa hukum sebab akibat tertularnya. Ya, karena Allah yang menularkan pada akhirnya, maka ada pencegahan. Nanti adik-adik di sini kan ada rencana dipulangkan, betul? Nah, kalau sampai nanti pulang, tolong jaga diri. Kalau di sini dijelaskan, dibimbing. Jelas dibimbing dalam artian bahwa kalian berusaha untuk dijaga di sini. Ya, untuk makan, minum, pencegahan dari hal-hal yang berkaitan dengan virus ya. Anak laki saya dengar hari Jumat besok, cuma saya bilang juga sama kepala sekolah untuk banyak mengingatkan kepada mereka bahwa di luar sana nggak terjaga. Jadi kalau sampai kalian pulang balik kemarinya ini ada pemeriksaan ketat nanti, karena khawatirnya di luar mudah tertular. Ya. Kalau di sini betul-betul terjaga, tapi harus kalian mungkin dipulangkannya, artinya untuk lebih menjaga diri di sana. Cara-cara Islami jangan ditinggalkan tuh, zikir pagi petang ya, makan kurma ajwa 7 butir setiap pagi, atau habbatus sauda ya, obat semua penyakit kecuali maut. Kemudian jangan gampang berinteraksi dengan teman-teman yang nggak bersih hidupnya. Ya, kamu di sini dengan teman-teman yang bersih pola hidupnya, di luar mungkin kamu berjumpa dengan teman-teman yang kurang bersih. Tolong jaga diri ya, karena sedang lagi memuncak siaga 1 nih Indonesia nih. Nah, khawatirnya terkontaminasi yang nggak baik nantinya ya. Intinya menjaga diri lah. Nah,
Makanya dibuatlah aturan main untuk mengurangi jumlah, karena perlu diketahui bahwa virus ini wabah yang sedang berjalan. Jadi pertemuan manusia itu akan membuat penyebaran. Kalau manusia itu lockdown, virus akan lewat dengan sendirinya. Ya. Maksudnya betul, intinya sudahlah. Kalau ada ijtihad ulama untuk menghindari perkumpulan walaupun dalam masjid, sami'na. Bukan berarti terus kita benci masjid, tidak. Insya Allah khair, insya Allah. Ya. Cuma tetap ada kewaspadaan. Ya, kamu juga biasakan minum ya per 15 menit atau per setengah jam 1 gelas tuh minum, biasakan. Cuci tangan rutinkan, itu biasa. Mandi jangan sampai malas ya. Karena memang virus ini buat orang-orang yang kotor dan jorok. Ya. Tayyib, ini mutlak hadisnya. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan salah satun kullukum dhamin 'ala Allah in 'asha ruzika wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah wa dzakara minhum wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Salasatun kulluhum dhamin 'ala Allah. Ada 3 orang yang semuanya itu berada dalam jaminan Allah. In asa ruzika, jika hidup maka ia akan diberi dan dicukupi rezekinya. Wa kufiya wa in mata adkhalahul jannah. Kalaupun dia mati akan dimasukkan ke dalam surga. Wa dzakara minhum, kemudian disampaikan kepadanya, wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhamin 'ala Allah. Orang yang keluar menuju masjid maka dipastikan jaminan Allah untuk ke surga. Yang enggak dijelaskan 3-nya itu siapa, tapi salah satunya apa? Yakni man kharaja ilal masjid. Ada riwayat lain mengatakan warrajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi timbulkan kecintaan dengan masjid. Baik kita memicu diri kita untuk cinta sama masjid, atau si pemilik masjid atau wakaf masjid memfasilitasi kegiatan untuk bisa orang senang ke masjid. Salah satunya kayak kajian gini nih. Saya sengaja kajian tadi 2 sesi di kantor. Ustadz berpikir kalau di kantor cuma streaming, sayang, makanya sengaja dibikin di masjid. Ini akan rutin ada kegiatan tiap hari seperti ini. Ya. Kita berharap mudah-mudahan semua kegiatan yang ada di Jakarta ini dan negara-negara lain ya, ini via streaming. Jadi live langsung kita disaksikan lebih dari 18 negara ini ya. Masya Allah. Salasatun kullukum dhamin 'ala Allah in asa ruzika wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah wa dzakara minhum wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhamin min Allah. Jadi orang yang keluar menuju masjid dipastikan surga untuknya. Kemudian yang membuka pintu surga yang ke-13. Kalau tadi orang yang berjalan menuju masjid, beribadah di dalamnya, ini yang ke-13 yakni membangun masjid. Ada riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dikatakannya bahwa Rasul mendengar, ya Utsman mendengar Rasul pernah bersabda, man bana masjidan yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtagi bihi wajhallah, di mana dia bangun semua karena Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah bangunan di surga. Aduh, saya nggak punya uang Ustaz buat bangun masjid, gimana Ustaz? Ya kan bisa bantu dalam bentuk apa? Doa, atau ajak orang untuk berdonasi atau apalah. Kan membangun ini kan bukan hanya harus main semen, pasir, ebel, bukan ya. Nanti insya Allah adik-adik nanti di bawah sana di samping gedung yang sudah jadi itu ya, bantu doa, mudah-mudahan bulan-bulan ini sudah ada jendela sehingga nanti kalian datang sudah bisa pakai paling enggak ya.
Kemudian juga nanti di depan itu nanti ada masjid lagi. Jadi akhwat nanti punya tempat sendiri di sana, ya. Itu masuk kategori ada masjid lagi berarti, yang memang dikhususkan untuk akhwat. Setelah itu kita akan bangun tempat ini. Ini akan jadi 3 lantai nanti insya Allah. Nanti imamnya ada di tempat satpam lebar sana. Was ya. Dan bantu doa juga mudah-mudahan untuk 3 tahun ke depan nanti ya, setelah beberapa ustadz yang kita utus untuk belajar di beberapa negeri luar sana, kita mulai 3 tahun akan datang nanti banyak undangan para masyaikh dari Madinah datang kemarin insya Allah ya. Jadi nanti kalian akan ada rutinitas ya, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti insya Allah ya. Masih banyak kegiatan. Nah ustadz pancing nih kalau begitu, bantu doa ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok, cuma fastabiqul khairat, yuk berlomba-lomba untuk kebaikan insyaallah. Baik ya. Jelas ada dalil yang mengatakan bahwa man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Orang yang membangun masjid dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah gitu ya, mungkin bahasanya. Maka Nabi mengatakan banallah, Allah akan bangunkan untuknya lahu mislahu fil jannah, akan dibangunkan persis dengan yang dia bangun di dunia, di surga nanti insyaallah ya. Dan itu berlaku buat semua yang membangun, yang mendoakan ya, orang-orang yang mau diajak berdonasi atau apalah. Intinya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Sayang waktu yang sebentar di dunia ini, sayang. Ya kalau cuma urusan dunia, wallahi kerugian. Ad-dunya mal'unah kata Rasul. Dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Illa ma kana lillah, kecuali yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Riwayat lain dari Jabir bin Abdullah dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, riwayat Ibnu Majah, man bana masjidan lillah kamafhasi qatah aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah. Ini penjelasannya nih. Man bana masjidan lillah, orang yang membangun masjid lillah karena Allah, kamahasi qatah, seperti ukuran sarang burung. Jadi bangun masjid seukuran sarang burung, maksudnya apa? Walaupun segenggam pasir, walaupun segenggam semen, walaupun satu ebel atau satu bata, bahasanya begitu. Barang siapa bangun masjid kamafhasi qatah. Qatah di sini artinya sarang burung. Aw asghar, atau lebih kecil lagi. Aduh aku nggak bisa bantu nih Ustaz, cuma ada sedikit recehan, malis, boleh, nggak ada masalah. Orang jangan dihina dengan sedekahnya. La tahtakira wala firsyina syah. Jangan kalian hina sedekah orang walaupun seujung kuku yang dibakar. Jadi kita nggak boleh meremehkan sedekah orang. Alhamdulillah, dia mampu silahkan, dia tidak mampu doakan. Ya, Allah akan muliakan orang yang membantu kebaikan, insyaallah. Tayyib, jelas ya. Ternyata memang membangun masjid ini merupakan penyebab terbukanya pintu surga. Yang ke-14, yakni Allah berfirman, Nabi bersabda, padahal yang ke-14 dijadikan sebuah hujah dalil tentang terbukanya pintu surga. Ada riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa idza qala al-mu'azzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, summa qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, summa qala ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qala hayya 'ala shalah, qala la haula wala quwata illa billah, summa qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah, summa qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar, summa qala la ilaha illallah, wa qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhalal jannah. Kalau dari hatinya dia ucapkan itu, surga sudah dipastikan untuknya. Jadi kalau orang suka tanya, Ustaz,
Dari mana itu kata-kata azan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Siapa yang pertama kali mengucapkan itu? Ini hadis Nabi. Ya, Bilal bermimpi mendengar, dan memang Umar ibn al-Khattab pun menyampaikan Nabi pernah bersabda ini. Kata Umar ibn al-Khattab, Nabi pernah mengatakan, idza qala al-muazzin, kalau muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasul yang bilang tuh. Faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diantara kalian mengucapkan seperti yang diucapkan muazzin. Qala asyhadu an la ilaha illallah, fataqulu asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, fataqulu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dikatakan hayya 'alas shalah, fataqulu la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, fataqulu la haula wala quwata illa billah. Summa qala Allahu Akbar, Allahu Akbar, fataqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala la ilaha illallah, fataqulu la ilaha illallah. Beliau tegaskan, jika itu diucapkan ya min qalbihi, dari hatinya yang paling dalam, dakhalal jannah, dipastikan surga. Sayang ya, kalau ada azan kita nggak menjawab, sayang banget. Makanya biasakan, budayakan dimanapun kita berada, kalau azan berkumandang, jawab azan. Itu belum lagi bab tentang pahala muazzin sejauh suaranya. Jadi kalau kita menjawab azannya muazzin, maka kita dapat pahalanya muazzin. Pahala muazzin itu sejauh suaranya. Masya Allah. Nanti kalau kalian jadi orang sukses ya, kalian boleh mulai memilih ladang amal. Rajin bersedekah. Ini sedekah mic aja nih ya, kita nggak perlu bikin menara, karena masjid itu bukan sunnahnya menara. Dulu mungkin sunnah, kenapa? Karena memang sunnah dalam artian atsarnya Utsman Affan, bukan sunnah. Dulu Utsman bin Affan orang yang pertama kali membangun menara, karena memang makin banyak muslim dan harus jauh jangkauan suara dengan menara. Sekarang udah ditemukan mic, nggak perlu pakai menara, makanya masjid nggak wajib menara. Mungkin dikatakan wajib jika memang membutuhkan menara untuk jangkauan suara. Hukum asalnya tidak. Nah, bahkan kalau kita ke museum-museum di Arab itu, kita akan lihat nanti ada apa contoh masjid zaman Rasul. Zaman Rasul itu masjid nggak ada yang pakai kubah. Jadi kalau kalian lihat ada masjid Nabi sekarang pakai kubah hijau, itu yang bikin itu Turki Utsmani, bukan Rasul. Jadi masjid zaman Rasul itu cuma dinding kotak saja tanpa ada atapnya. Atap dibuat jika memang kondisi panas pakai pelepah korma. Ketika Islam dikuasai oleh Turki Utsmani, Eropa yang masuk, dibuatlah kesan ada kubah di masjid. Nah, itu namanya proses perubahan karakter bangunan dari Eropa menuju Afrika, Arab, gitu ya. Nah, jangan diidentikan masjid dengan kubah. Ya, walaupun nggak dilarang mau pakai kubah atau nggak kubah, kembali ke uruf. Kalau di masyarakat kita memang dibiasakan pakai kubah, malis pakai kubah nggak apa-apa. Tapi kubah kan fungsinya untuk apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kalau memang nggak bakal ada manfaatnya, cuma buang-buang dana, ngapain? Ya, mendingan bangun masjid seperti yang dibutuhkan. Wallahu a'lam. Ya, kayak masjid kita ini dulu berawal tahun 2005-2006, kita bangun masjid di sini cuma ukuran berapa ya, saya lupa, 8 kali 12 kalau nggak salah dulu ya. Berubah menjadi 12 kali 15, berubah jadi kayak sekarang sini, dan nanti yang keempat, perubahan yang keempat insya Allah, sehingga akan full sampai ke tempat satpam nanti sana ya, insya Allah ya. Cuma mungkin manfaatnya di lantai 2-3. Kalau bawah akan dibuat nanti insya Allah ada supermarket, ada dokter, ada travel, macam-macamnya. Makanya dari santri-santri yang mungkin bisa diaktifkan nanti akan dibiasakan bermuamalah nanti di sini insya Allah ya. Taib. Kemudian yang ke-15 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan
futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Ada amalan pembuka pintu surga di yang ke-16. Rasul bilang itu bab puasa. Puasa di mana beliau pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidati syayatin, setan diikat, dibelenggu. Setan secara umum. Wa suffidati syayatin wa maradatil jin. Setan diikat, jin dibelenggu, gitu loh bahasanya. Siapa yang bilang? Rasul. Riwayat ini muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau nanti datang bulan Ramadan akan dibuka pintu surga. Rasul yang bilang. Kita nggak pernah tahu pintu surga seperti apa. Cuma dalam waktu Ramadan nanti ada persiapan pintu yang namanya Babur Rayyan, yang tak disiapkan kecuali buat orang yang berpuasa. Kalau seandainya puasa tersebut datang, Allah muliakan. Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Wa ghuliqat abwabun nar, dan dibuka, ditutup pintu-pintu neraka. Ustaz, ini pintu surga, pintu neraka, kita kan nggak pernah tahu bentuknya. Iya, kita nggak pernah tahu. Maka banyak ulama menjelaskan tentang ima pintu itu mutlak pintu, ima dijelaskan tentang amsal, bahwa orang dimudahkan untuk berbuat baik dan dipersulit untuk berbuat kejahatan, gitulah. Ya. Jadi kalau yang dibilang terbuka pintu surga, memang kalau Ramadan itu yang paling gampang berbuat baik ya bulan Ramadan. Orang biasa maksiat kalau lagi puasa nggak mood maksiat, betul. Ustaz sering bilang tuh, orang kalau biasa nyolong aja, masuk bulan Ramadan diingetin, nyolong yuk, tada nunggu buka, begitu. Ya, karena kalau lagi puasa gini, waduh, kebayang orang tuh berat melakukannya. Bahkan kalau di luar sana pun sama seperti itu, sama. Apa ya, ini orang merasakan banyak hal lah, ujian-ujian dalam kehidupannya. Kemudian riwayat Sahal bin Sa'ad dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu aina as-sha'imun, fayakumun la yadkhul minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa lam yadkhul minhu ahadun." Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Riwayat lain menguatkan bab yang kita sampaikan barusan. Kata Nabi, dalam surga itu ada baban yuqalu Rayyan, yang dipanggil Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk ke dalamnya itu as-shaimun, orang yang berpuasa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang memasukinya selain mereka. Ada pengkhususan ya, berarti pengkhususan. Yang namanya Babur Rayyan ini dikhususkan buat orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa memasukinya, Babur Rayyan yang dimaksud, kecuali mereka yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, selalu dikatakan sama pintu tersebut, aina shaimun, mana orang yang berpuasa, aina shaimun. Fayakumun, mereka pun berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan masuk ke dalam pintu Rayyan. Tak ada yang bisa mengikutinya. Fa idza dakhalu ughliqa, karena kalau yang puasa datang itu Babur Rayyan kebuka sendiri. Kalau masuk orang yang puasa melalui Babur Rayyan, sudah masuk ughliqa, tertutup lagi gitu. Lam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada yang bisa membukanya lagi. Lam yadkhul, tidak akan pernah ada yang bisa membukanya lagi. Ini hadis-hadis penguat menjelaskan bahwa ternyata memang yang namanya puasa itu membuka pintu surga. Di redaksi Bukhari Muslim ada yang mirip.
Fil jannati samaniyatu abwab. Pemirsa yang Allah muliakan dimanapun berada, fil jannati samaniyatu abwab. Di surga terdapat 8 pintu. Fiha babun yusamma rayyan. Yang mana dari 8 pintu tersebut ada pintu yang unik yang namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Babus shalah, ya. Ada babus zakat, ada babul hajj dan lain-lainnya. Banyak pintu-pintu nanti. Itu siapapun bisa masuk. Tapi kalau yang namanya ar-rayyan enggak bisa dimasuki kecuali dia adalah orang yang berpuasa. Nah, kalau sudah bicara puasa, makanya kan fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah. Karena puasa milikku, aku yang bakal membayarnya. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Ini puasa milikku. Kita nggak boleh jadi hakim buat orang lain. Ya, Ustaz, dia puasanya nggak benar, Ustaz. Kenapa nggak benar? Tidur mulu. Emang orang puasa nggak boleh tidur? Boleh. Boleh tidur, cuma nggak pakai mulu. Ya. Jadi kalau nanti ada orang yang tidur puasa selama wajarnya kayak sekarang qailula siang, bailis, nggak apa-apa. Atau nggak tahu nih, saya juga nggak dapat kabar katanya kalau memang kondisinya masih seperti ini, mungkin diperpanjang lockdownnya ini. 14 hari mungkin ditambah sampai tanggal 29 Mei, wallahu a'lam bishawab, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti memang ini kalian diistirahatkan bukan buat tamasya, ya. Hadis tentang tidak boleh keluar kota, ya, hadis tentang tidak bolehnya orang masuk ke dalam kota yang terjangkit penyakit, itu masya Allah kuat sekali, ya, kuat sekali. Baik, ya. Makanya dikatakan bahwa ada alasan kenapa Allah berikan keberkahan dalam hal tersebut. Masya Allah. Baik, kemudian dijelaskan pula bahwa wa man dakhalahu lam yajma' abadan. Wa man dakhalahu lam yajma' abadan. Barang siapa yang memasuki pintu rayyan, lam yazma', maka tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Lam yazma' abadan. Jadi kalau orang sudah masuk babur rayyan, karena dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi akan memberikan minum dari telaga Al-Kautsar. Yang minum lam yazma' abadan, tidak akan pernah merasakan haus lagi itu. Man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Man shoma yawman ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang berpuasa satu hari karena mengharap wajah Allah, keridhaan Allah, khutima lahu biha, ya, maka khutima lahu biha, puasa itu menjadi akhir bagi kehidupannya, dia meninggal karena itu, dakhalal jannah, dipastikan surga. Nah, puasa ini kalau bisa dirutinkan, dibiasakan, kalau nggak ada halangan sih, ya. Kamu nggak ada halangan, artinya memang di yayasan, di mahat. Lain kalau mungkin ada sebab lain, karena kalau puasa sunnah ini kan nggak boleh merusak yang wajib, ya. Tumben lemes banget sih kamu. Aku tuh Senin Kemis gitu. Sampai nggak mau ngaji, nggak mau belajar karena Senin Kemis ya haram hukumnya, puasanya haram. Nggak tahu lah, kalau di sini anak-anak pelajar biasa lah, tapi kalau di luar tuh banyak orang yang kadang-kadang kerjanya nggak maksimal karena puasa sunnah. Itu nggak boleh. Nggak boleh yang namanya sunnah mengalahkan yang wajib. Alaika bisawm fa innahu la misla lahu. Hendaklah engkau berpuasa karena tidak ada amalan yang menyerupainya dalam hal ganjarannya. Jadi kita suruh berpuasa karena nggak ada balasan melebihi besarnya pahala puasa. Fa innahu li wa ana azbi. Puasa ini milikku, aku yang bakal bayar, kata Allah. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya.
illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih, kecuali puasa ini milikku, aku yang bakal bayar, aku yang bakal membalasnya, kata Allah. Makanya spesialis banget ya, alaika bisawm fa innahu la misla lahu. Tolong kalian berpuasa, karena puasa ini la misla lahu, tidak ada yang bisa menyerupai pahalanya. Jadi kalau bisa, kalau udah tahu begitu, paling nggak senang aja sama puasa, senang aja dengan puasa. Kemudian yang ke-16, yakni Abi Hurairah menuturkan Nabi pernah bersabda tentang pembuka pintu surga yang ke-16, yakni tentang haji mabrur, tentang haji mabrur. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Ada riwayat di mana Nabi pernah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, umrah dengan umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma, merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Mudah-mudahan nanti ketika waktunya datang kalian dimudahkan umrah nanti, insyaallah ya. Syukur-syukur bisa haji ya pemirsa, dimanapun juga sama insyaallah ya. Makanya kita ada program tabung umroh, tabung haji di Bawazir Travel, dalam rangka untuk memudahkan yang mau berangkat untuk umroh dan haji ya. Menabung, membiasakan untuk mendisiplinkan diri untuk beribadah. Ada janji yang indah jelas bahwa umroh dengan umroh yang lain ini kafaratul lima bainahuma, perontok dosa di antara keduanya. Sementara haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Bukan berarti pulang haji terus mati masuk surga, ya alhamdulillah. Kalau bisa kayak gitu alhamdulillah. Cuma kan banyak orang pulang haji masih panjang lah cerita hidupnya ya, masih sekian tahun ke depan dia masih hidup. Sebagian mengatakan kalau haji yang mabrur, umroh yang makbulah, sepulang umroh dan haji dia punya karakter penghuni surga gitu. Lembut ya, gampang akrab, mudah kalau bertemu dengan masalah, hidupnya nggak ruwet. Kenapa? Karena dia nggak ngoyo, hidup ini santai, betul. Banyak surprise dalam hidup. Kayak adik-adik, kebayang nggak tadi bakal kajian dapat makanan bread mau nih? Pasti nggak ada yang mudeng ya, nggak ada yang nyangka kan. Rezeki nggak ketuker kan ya. Ya, Ustaz suka bilang kalau di depan rumah tuh ada lucky table. Lucky table tuh ada meja yang sangat beruntung tuh. Bukan kita percaya sama syirik, pokoknya itu meja makanan nggak pernah kering di situ tuh. Ya di sini juga sama. Kalau sering ada majelis kayak begini, oh masya Allah, pokoknya pulang tambah lebar aja badannya. Jadi nanti kalau yang mau pulang ya silakan pulang, yang mau netep ya silakan netep lah ya. Pokoknya ada kegiatan yang bermanfaat nanti insya Allah ya. Iya. Kemudian di pintu yang ke-17, pintu yang ke-17 dari Abi Hurairah dikatakan bab jihad, bab jihad. Takaffalallahu liman jahada fi sabilih la yukhrijuhu ilal jihad fi sabilillah wa tasdiqu kalimatihi bi'yudkhilahul jannah aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah. Takaffalallahu liman jahada fi sabilih, Allah takaffala, Allah memberikan jaminan. Ada jaminan Allah liman jahada fi sabili, buat orang yang berjihad di jalannya.
la yukhriju ilal jihad fi sabilillah. Dia tidak keluar dari rumahnya melainkan hanya semata-mata untuk berjihad. Wa tasdiqu kalimati, dan membenarkan kalimat-kalimat Allah la ilaha illallah. Bi yudkhilahul jannah, dalam rangka masuk surganya Allah. Au yarji'ahu ilal maskanatihi maskanihi alladhi kharaja minhu, dan mengembalikannya ke rumah yang ia tinggalkan dengan membawa balasan pahala berupa harta rampasan. Ini jaminan bahwa ternyata memang orang yang keluar niatnya berjihad, kalau sampai dia meninggal dipastikan surga tuh. Kita jihad itu nggak identik sama perang ya. Man kharaja li talabil ilm sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah, jalan ke surga. Tapi ternyata dia nggak mati, Ustaz. Dia nggak mati, Ustaz. Maka dikatakan bahwa ayarji'ahu ilal maskanihi alladhi kharaja minhu ma'ama nala min ajrin aw ghanimah, maka akan diberikan pahala atau berupa harta rampasan. Jadi sebenarnya orang kalau memang niatnya untuk menuntut ilmu, belajar, keluar jihad karena Allah, udah nggak ada yang dirugikan. Mati surga jaminannya. Nggak mati pun pulang kayak orang yang membawa harta rampasan. Perhatiin deh, orang kalau keluar nuntut ilmu pulang tuh beda terkali, rasanya beda sekali. Ya, jangan sampai kalian nggak belajar dimanapun kalian berada. Makanya kalau terjadi libur, pemulangan, di rumah tuh buat bed rest. Bed rest itu buat orang yang sakit di rumah sakit tuh bed rest namanya. Kalau kalian pun ingin pulang atau mungkin terkebijakan sekolah seperti apa, paling tidak di rumah itu berusaha untuk memaksimalkan belajar dan belajar. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan berikan pengangkatan derajat buat orang yang mau keluar menuntut ilmu. Ada harga berbeda lah dalam diri kita, insyaallah. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Wow, masyaallah. Dalam surga itu ada 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah, di mana Allah akan siapkan buat orang yang jihad di jalannya. Ma baina darajatain, adapun jarak jihad di antara keduanya ini, kama baina samai wal ard, persis sekali seperti jarak antara langit dan bumi. Masyaallah. Ya, jadi memang betul-betul nggak main-main. Kita berharap Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan dengan kebaikan yang banyak, jika memang kita berilmu dalam hari ini tentunya. Masya Allah. Jadi kitanya yang harus paham bahwa ada janji pengangkatan derajat dan jaraknya itu luas sekali. Di antara keduanya itu ada derajat antara langit dan bumi. Ya, jadi apa ya? Beda sekali memang. Kalau sudah ada Allah angkat derajat manusia itu beda. Mungkin boleh jadi dia berusia sama, cuma kalau ilmunya sudah berbeda, derajatnya berbeda. Ikhtiram orang sama kita beda sekali. Dan itu nggak semua orang memiliki hal yang seperti itu. Masya Allah. Ya jelas. Al-jannatu tahta zilalis suyuf. Sampai-sampai kalau kita mau bicara jihad, ya kita mau bicara jihad dengan pedang. Kalau memang kita nggak punya harta sampai pedang pun, Nabi mengatakan al-jannatu tahta zilalis suyuf. Sorga itu di bawah bayang-bayang pedang. Masya Allah. Jadi nggak main-main. Ada riwayat mengatakan ju'ila rizqi tahta zulli rumhi. Dijadikan rezekiku itu di bawah bayang-bayang tombakku. Ada usaha untuk bekerja. Nah kalau jihad, al-jannatu tahta zilalis suyuf.
bahwa yang namanya sorga ini di bawah bayang-bayang pedang. Makanya zaman dulu orang kalau perang tuh nggak takut mati, nggak. Ya sekarang baru corona aja pada merinding. Orang laki apalagi jihad suruh motong kambing takut. Gimana mau motong musuh kalau kambing aja takut. Orang sekarang tuh bukan kayak orang dulu. Orang dulu tuh betul-betul memang. Dulu ada yang namanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Itu dengan istrinya tuh, Masya Allah. Itu Abu Musa al-Asy'ari itu punya istri namanya siapa? Ummu Musa. Abu Musa. Gitu aja bingung ya. Jadi ini dua nih sahabat Nabi ini paling seneng sama tamu. Kerjasamanya solid banget nih suami istri nih. Abu Musa terkenal yang jago baca Quran dengan suara yang indah. Min mazamiri Ali Daud. Musa tuh kalau baca, Abu Musa kalau baca Quran kayak seruling Daud katanya, indah sekali suaranya. Istrinya apalagi, Masya Allah. Ini dua-duanya paling hobi nerima tamu. Bahkan Nabi itu kalau keluar rumah lapar di malam hari dengan Abu Bakar dengan Umar, dia akan punya inisiatif, yuk ke rumah Abu Musa. Kenapa? Karena sembelihannya bagus, orangnya ikhlas. Jadi sebenarnya kalau perhatiin, kalau Ustadz merasakan sekali di Arab itu, kalau undangan-undangan makan rata-rata restorannya itu nggak pindah-pindah, itu aja. Loh kenapa? Orang-orang Arab itu tahu. Araftu manil mustahiq wa min dzabih. Anda tahu siapa yang punya nih restoran. Anda tahu siapa yang menyembelih. Jadi mereka perhatiin banget yang punya siapa, yang nyembelih siapa. Penting banget. Karena kalau tidak sembarangan makan mungkin halal hukumnya, cuma berkahnya nggak ada. Nah kalian beruntung banget di sini dipotongin mula sama Ustadz kambing, betul ya? Tahuan siapa yang motong, tahuan siapa yang masak, betul? Bakaran bawa berkah insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari seperti itu. Saking sayangnya dia dengan tamu, nggak pernah bilang nggak kalau tamu datang. Kata Rasul, Abu Musa itu kalau ngasih korma standar, bukan dipotekin satu-satu, standar, ambil sendiri. Abu Musa ya, sampai dia kehabisan harta, nggak punya banda. Ada orang datang ke rumah dia, dia punya kebiasaan kalau ada tamu yang baik datang, nggak ditanya mau apa, dikasih makan dulu. Itu Abu Musa kelebihannya ya. Jadi kita biasanya kalau tamu datang udah air, makan. Saya suka bilang, makanya adik-adik kalau ada benar tamu datang di sini, air tuh standby ya. Kita tahu nih wali murid atau siapa, siapin dulu, biasakan gitu. Sampai nanti kamu menikah berumah tangga, kalau sama yang kenal biasakan kasih dulu makan minum, baru tanya ada apa nih gitu. Itu lebih membahagiakan mereka. Jangan belum duduk udah ada apa sih datang. Ini orang balik kanan gerak langsung lari. Ya tanyain dulu, jangan tanya dulu, dikasih dulu macam-macam baru tanya. Satu waktu ada orang datang ke rumah Abu Musa dan orang itu baik, mengucap salam dan memang orang yang baik. Duduk, dipotongin makanan dulu, dipotongin hewan. Kata istrinya, tidak ada lagi yang dipotong wahai Abu Musa, kita kosong. Cuma ada kuda punya kita, gimana? Potong kuda tersebut. Dimasak tuh kuda. Disuguhin dulu tamunya. Dalam kondisi susah dia. Kemudian selesai makan kenyang, tamu itu datang meluruskan tujuan dia datang. Ada apa kamu datang kemari, kata Abu Musa. Kata si tamu, aku datang kemari ingin membeli kudamu dengan harga 2 kali lipat. Melongok dulu-duanya. Maka dijelaskan, yang kau makan itulah yang akan kau beli sebenarnya. Masya Allah ya. Makanya orang-orang penghuni surga tuh sama dunia nggak bakhil ya. Makanya kita kalau mau mencontoh mereka tuh orang-orang yang betul-betul tahu dunia ini ya ini cuma numpang lewat. Prinsip hidupnya mana qasad shadaqatum mimalin, tidak pernah kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Allah yang bakal ganti, betul. Nggak usah khawatir rezeki nggak ketuker.
waduh Ustadz 14 hari nih, bahkan sampai sebulan kemungkinan kita akan tidak ada kegiatan. Gimana nih yayasan? Ada Allah, tenang aja. Selama masih bisa berdiri tegak, ya tenang aja, nggak ada yang susah. Buktinya kita duduknya dibawain bread mom, betul ya? Kita nggak pernah minta. Ada yang minta nggak tadi? Ya Allah berikan bread mom ya Allah, gitu ya. Ada yang minta nggak? Tuh baiknya Allah ya. Maka jangan ada yang murtad ya. Ya. Sayang kita punya Allah yang nggak diminta ngasih, itu Allah. Masya Allah ya. Kita nggak tahu lah. Makanya yakin sekali sudah. Nih kalau begini terus, tahu Ustadz standby di yayasan, urusannya harus siap gudang, habis ini banyak orang datang kemarin ya. Karena biasanya kan kita muter ke beberapa tempat ya. Sekarang kita standby di sini, nggak ada masalah. Allah akan jamin insya Allah ya, masya Allah. Makanya banyak bersyukurlah. In syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah, kata Allah ya. Intinya pada bab jihad itu seperti itu. Dan di bahasan kita yang terakhir ini kita bahas tentang memberi nafkah di jalan Allah. Mirsa dimanapun berada, teman-teman yang mengikuti live streaming ini, bil khusus sahabat-sahabat Majelis Ta'lim As-Salihah di Citraya Cibinang, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, dan para pemirsa Al-Azif Channel dimanapun berada, bisa dipersiapkan pertanyaan setelah ini, yakni ada bab tentang memberi nafkah yang kita bahas sebagai amalan pembuka pintu surga yang ke-18, yakni memberi nafkah di jalan Allah. Hadis riwayat Abi Hurairah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadza khairun, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Oh, kalau Abu Bakar spesialis deh ya. Nabi pernah meriwayatkan Nabi pernah bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan, kata Nabi dalam bab memberikan nafkah di jalan Allah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa menafkahkan dua harta di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil melalui pintu surga. Kemudian, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini baik. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, barang siapa orang yang gemar melakukan sholat, maka dia bakal dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa dia dari orang yang suka berjihad, du'iya min babil jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan, barang siapa orang yang gemar berpuasa akan dipanggil melalui pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, barang siapa dari golongan orang yang gemar bersedekah, du'iya min babi sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, aku bersumpah wahai Rasul, ibu bapakku jadi tanggungannya. Ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, apakah ada orang yang dipanggil dari kesemua pintu tersebut? Abu Bakar nanya nggak tanggung-tanggung nih. Ada gak ya Rasul dipanggil dari semua pintu tersebut? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am, ada. Arju an takuna minhum, dan aku berharap kaulah yang dipanggil Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar ini Masya Allah ya, dia orang yang sholat, dia orang yang berjihad, dia orang yang berpuasa, bahkan dia orang yang gemar bersedekah. Betul?
Nah, kalau sudah tahu kayak begitu, ayo dong. Ini kan pintunya jelas nih. Adik-adik yang Allah muliakan, jamaah dimanapun berada, ibadah itu cuma butuh kebiasaan. Ya, orang kalau sudah biasa sholat, nggak sholat tuh kayak ada yang hilang. Ya, orang kalau sudah biasa jihad, ya kayak gini, kayak ustadz dengan tim nih, biasa berangkat pagi, pulang sore, ngajar, nanti kan jihad. Enggak tuh iseng. Ngapain? Itu kita bikin streaming, kita bikin kegiatan, ada aja kita buat, ada di YouTube, ada di Langsam Pagi setiap pagi, ada di Instagram. Karena nggak enak kalau nggak berjihad tuh nggak enak, ada yang kurang, itu faktor kebiasaan. Barang siapa yang gemar berpuasa, ayo dong, kan udah tahu. Tapi ingat, luruskan niat, puasa itu la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jangan agar kurus, biar langsingan gitu ya, biar sehat. Itu dampaknya saja. Jadi kalau bisa orang tuh kalau berpuasa niatnya la'alakum, agar bertakwa kepada Allah. Luruskan niat nih. Kalau di luar tuh banyak orang yang puasa niatnya pengen kurus, orang puasa niatnya pengen apa ya, dalam rangka urusan dunia lah. Senin Kemis biar dapat jodoh, biar naik kelas. Ya Allah ya Karim. Sejak awal disyariatkan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada. Kalau yang lain-lainnya ya sudahlah, itu sih dampak lain lah. Tapi luruskan niat bahwa ibadah punya maksud yang betul. Wallahu a'lam bishawab ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat semua insyaallah ya, buat yang menyaksikan dari kejauhan atau mungkin yang hadir di sini. Mungkin ada pertanyaan via sosial media. Kalau ditanyakan silakan bro. Waduh, ganti yang baca dah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Apakah ada amalan yang lain selain mengirim doa? Ini ada pertanyaan di dua tema berarti bro ya. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Ya, kehidupan dan kematian merupakan fenomena dalam alam ini. Ketika Allah lahirkan orang untuk hidup, Allah wafatkan orang untuk menuju akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti didatangi oleh kematian, sehingga kita nggak boleh niyaha, nggak boleh banyak meratap. Karena kalau yang namanya mati ini, kalau nggak kita duluan, ya orang lain duluan. Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu ya. Cuma mungkin mumpung masih hidup, jangan sampai kita sia-siakan. Ya, nanti kalian ngalamin punya mama, punya papa, ya, punya saudara, atau kalian menikah nanti punya suami, atau yang laki-laki punya istri. Ya. Tolong jangan disia-siakan, karena sahabat kalian dalam hidup itu partner kalian menuju surganya Allah. Apalagi orang tua. Ya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya juga sama. Ustaz, kalau orang tua saya sudah meninggal gimana Ustaz? Ya udah, mau bilang apa, udah meninggal katanya. Bangkit lagi nggak mungkin. Ada nggak sih amalan khusus buat mereka Ustaz selain mengirimkan doa? Jadilah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Karena doa orang tua kita ke Allah tuh cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Nggak ada Rabbi habli minat tajirin, minal jamilin, minat tawil. Nggak ada. Doanya cuma minta anak yang soleh. Karena dia sudah tidak ada, sekarang ijabahkan doa tersebut. Jadikan aku anak yang soleh ya Allah. Ya. Waktu ayah Ustadz meninggal, banyak yang takziah ke Ustadz. Ustadz cuma bilang, tolong doakan anak jadi anak yang soleh. Fasbir wa takhsib. Anak bilang sama mereka, jazakallah khair, doakan agar anak jadi anak yang soleh. Karena cuma anak yang soleh, doanya masuk ke lubang kubur orang tuanya. Jadi nanti kita bisa beramal, kita bisa berbuat baik. Anta wa maluka li abika. Kau dan milikmu itu milik orang tuamu. Jadi sekarang kita bikin macam-macam nih. Ya udahlah, ini kalau memang ada baiknya buat orang tua, buat siapa lagi? Ya semoga orang tua kita bahagia,
di alam sana, karena anak-anak yang soleh itu ya. Intinya banyak selain daripada doa, jadilah anak-anak yang soleh. Sambung silaturahmi dengan kerabat orang tua ya, hajikan orang tua, buat sebuah prasasti yang mendatangkan kemaslahatan buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bila seorang ibu menafkahi anaknya dari hasil kerjanya bernilai sedekah karena ayahnya tidak menafkahi anaknya? Ayo, sangat disayangkan kalau ada orang laki itu nggak mau ngasih nafkah ke istrinya. Ini bodoh sekali ini. Kunci sukses seorang laki-laki itu ketika dia gemar memberikan nafkah. Ya, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, ingat ibumu, ayahmu, baru keluarga istrimu. Jadi harusnya dia memberikan nafkah. Tapi kalau dia nggak memberikan nafkah, istri membackup mencari nafkah, masukkah kategori sedekah? Iya. Karena ada usaha untuk menggantikan posisi suami yang berbuat zalim. Makanya sering dibilang perempuan kalau nyari suami, kata Nabi, khiyarukum linnisaikum. Lihat laki-laki yang baik dengan perempuan-perempuannya, ibunya, saudara perempuannya, adik kakak atau istrinya, atau anak perempuannya. Kalau dia baik sama orang perempuan, dia bakal baik menjadi pendamping hidup insyaallah. Allahu a'lam. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim mendapatkan kemenangan dalam menghadapi virus corona ini? Ini orang yang ke 1017 yang nanya masalah corona ini. Ya, apapun namanya, virus ini makhluk Allah yang ciptakan. Dan tugas makhluk itu apa? Apa tugas makhluk? Bertasbih, betul? Jadi hukum asal virus itu juga bertasbih. Sampai Allah bilang, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku. Jadi virus juga nggak bakal berani nyenggol kekasih Allah gitu. Makanya Ustadz malah khawatir kalau kalian dipulangkan itu kalian nggak sebaik di sini ibadahnya gitu. Itu yang gak usah khawatirkan, tapi nggak apa-apa kalian pulang. Makanya dinasihatin nanti, tolong di rumah tuh jangan sampai kalian gak beribadah seperti di sini gitu maksudnya ya. Kenapa? Karena Allah akan jaga orang-orang yang dicintainya dari bahaya makhluk lain gitu. Kemudian terus bagaimana Ustaz? Berdoa pagi dan petang, zikir, ikuti saran Rasul ya, jangan sampai hidup kita kotor. Gampang cuci tangan, berinteraksi dengan kondisi bersih ya. Jangan gampang berinteraksi dengan cara yang tidak syar'i. Jangan kumpul di tempat-tempat yang kemungkinan Allah murka seperti mall, pasar atau apa. Datang sebatas keperluan ya. Khawatir kamu terkontaminasi. Karena orang Islam yang terkena virus corona ini jorok hidupnya. Kalau dia hidupnya bersih, wudhu minimal 5 kali ya. Kemudian sikat gigi minimal 10 kali. Ustaz bilang ya kemarin. Udah praktekin belum? Pak. Jorok banget sih. Orang Islam bau mulutnya gimana sih? Harus bersih dong. 10 kali kalau sikat gigi lu. Oke, terus bro ya. Ada lagi. Dari Ahmad yang udah bekerja di Ustaz, bolehkah pindah tempat kerja dari yang berpakaian syar'i ke tempat yang tidak syar'i tapi masih pakai kerudung dikarenakan gaji sebelumnya kurang dari UMR Ustaz? Saya ingin membantu kondisi keuangan orang tua. Iya, ini ada orang yang kerja di luar pakai pakaian syar'i cuma gajinya kecil. Ada yang nawarin gaji lebih gede cuma nggak syar'i bajunya. Ya Allah, masa dia gadaikan akhirat untuk dunia sih? Ya. Makanya sering Ustadz bilang sama orang-orang laki suka bercanda sih ya. Orang laki yang jones-jones, yang jomblo ngenes. Kalau perempuan jonesah ya. Karena pakai tamar buto perempuannya. Jadi kalau takut berumah tangga itu sangat disayangkan sekali.
Saya suka bilang, coba sih kamu lihat tuh, banyak perempuan-perempuan soleha ada di bawah garis kemiskinan masalah perekonomian. Kamu orang laki berani gak nikah dengan dia? Waduh, bingung Ustaz ngomongnya. Gak usah bingung, tanya sama dia. Dia nunggu counter, tanya. Kamu nunggu counter seharian begini di pasar, ya, sampai menggadaikan penampilan yang syar'i jadi nggak syar'i ini. Emang gajinya berapa? Tanya. Dia berkata gaji saya sih cuma standar UMR Ustaz 3,8 juta. Ya Allah, bilang sama dia, saya kasih 5 juta, tungguin saya di rumah jadi istri soleha, mau gak gitu. Tapi rata-rata banyak yang nggak mau karena nggak nyaman, enakan di mall bisa mejeng. Innalillah, tuh kondisinya begitu sekarang. Jadi mereka berani menggadaikan syariat buat urusan dunia. Berapa sih gaji dunia memang yang dibutuhkan? Kalau sampai menggadaikan aurat kan sayang ya. Makanya yang paling baik kitanya berani untuk menentukan sikap. Rezeki dari Allah, manalah mungkin yang dari Allah datang dengan cara murkanya Allah, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya dia berqanaah aja dulu lah di bidangnya, jangan merubah penampilan untuk dunia, karena akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Dan semoga diberikan jodoh yang soleh nanti insyaallah ya. Kok banyakan yang di sini amin ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang karyawan memiliki istri dan 2 putri. Saya tinggal kontrak. Apakah saya berdosa jika belum bisa menafkahi ibu saya karena keuangan dulu? Orang tua itu sebenarnya bukan besar dinafkahinya. Orang tua itu tidak perlu besar-besar yang dibutuhkan. Cuma orang tua tuh senang kalau diduluin. Ya, saya suka contohin sama teman-teman, sampai detik ini ada gaji ustadz yang dikasih dari sebuah perusahaan yang saya nggak pernah buka itu amplop, kecuali ibu saya yang buka duluan sejak puluhan tahun yang lalu gitu loh. Ya, saya tahu ibu saya tidak mungkin ngambil lebih, cuma dia bangga karena dia merasa memetik buah dari pohon yang dia tanam. Jadi yang paling baik itu jadi anak yang soleh, walaupun mungkin nilainya nggak seberapa, tapi orang tua nomor 1. Kalau perlu nggak ada yang kita cium tangan setiap harinya, kecuali tangan orang tua yang pertama kali. Nggak rutinkan bersedekah di hari Jumat, dan tidak ada yang kita kasih melebihi orang tua kita yang pertama kali. Nah, itu berkah nanti hidup kita insyaallah gitu ya. Jadi kalau sama orang tua harus seperti itu. Kamu jangan bicara uang besar sama orang tua. Kamu punya duit berapa? 500.000, kebutuhan rumah tangga ya, kamu sudah tahu kira-kira, kasih orang tuamu sekedar 50-100.000, tapi yang pertama. Jangan pernah jadikan orang tuamu yang kedua dalam hidup, karena syariatnya ibumu, ayahmu, baru keluargamu, kan gitu. Itu prinsip dipegang. Insya Allah yang seperti ini dijamin sama Allah hidupnya ya. Jadi kitanya harus seperti itu. Jadi tetap usahakan walaupun mungkin cuma sekedar makanan sedikit, kasih orang tua, jangan kasih dulu yang lain. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh orang tua saya belajar membaca Al-Quran dengan saya selaku anak? Boleh syekhi. Bukankah anak terlahir orang tua bermanfaat buat dia? Atau kadang-kadang anak dilahirkan yang bakal bermanfaat buat kedua orang tuanya. Kayak kalian, mungkin orang tua kalian banyak yang nggak bisa ngaji. Kamu sekarang masuk pesantren bisa ngaji. Tolong ajarkan mereka ngaji dengan bahasa yang baik. Tapi ingat, jangan menggurui. Kalau sama orang tua tetap jadi anak. Setua apapun kita, sehebat apapun kita di mata orang, tetap anak kecil di mata orang tua. Itu kita. Ya, merendah. Kalau sama orang tua, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu seperti piyik burung di hadapan induknya. Merendah kalau orang tua. Ya, diomongin ya, iya. Gak usah bilang enggak, iya. Sudah orang tua sudah merendah. Bukan menyembah ya. Karena orang tua tuh senang didengerin. Senang. Kadang-kadang suka lucu memang orang tua, masya Allah ya. Ini namanya orang tua. Dulu saya sering kalau lagi nggak ada jamaah di sini, lagi nggak ada imam, saya suka jadi imam.
selesai subuh, yang pertama kali orang saya temuin pasti ibu saya. Tiap hari gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya cium tangan, saya cium keningnya. Tetap dia tanya, udah subuh belum? Barusan. Ya orang tua mau bilang apa? Ya, kita nggak usah marah. Habis sholat disuruh sholat lagi juga, iya udah barusan. Ya orang tua kayak begitu. Nanti kita bakal jadi orang tua kan? Ya. Semoga anak-anak kita sayang sama kita nanti insyaallah. Kelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita mengikuti sebuah perlombaan yang mengharuskan biaya registrasi? Kalau dapat juara 1, 2, dan 3 dapat hadiah uang, gimana? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkhilaf ulama ya, tentang masalah membayar sebuah kegiatan dalam rangka perlombaan. Ya, haram hukumnya. Karena masuk kategori perjudian. Maisir ya. Perjudian. Kenapa? Karena kita membayar untuk mendapatkan sesuatu. Itu nggak diperbolehkan secara umum ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terakhir Ustaz. Ya. Saya seorang istri dan ibu mau tanya, saat ini kita dianjurkan diam di rumah, sedang saya punya toko di pasar, jadi lebih baik diam di rumah atau buka toko? Sekali lagi. Dia punya toko di pasar, baiknya dia buka toko atau dia di rumah bersama anak saat ini? Wallahu a'lam bishawab ya. Urgensinya dia yang tahu. Dia punya toko di pasar dalam kondisi seperti ini, kira-kira lebih baik di rumah atau di pasar? Dia yang tahu. Karena pasar ini kan ma'isyah, tempat dia bekerja. Kalau di rumah kira-kira bisa dagang online nggak gitu. Kalau bisa ya alhamdulillah, kayak kita sekarang ngajar kita online. Malaysia. Tapi kalau memang dia harus standby untuk berjual beli dalam rangka mencari nafkah buat keluarganya, berhati-hatilah. Baca doa masuk pasar, doa keluar pasar, hidup bersih di pasar, sebatas keperluan selama di pasar. Tolong dalam berinteraksi, sebenarnya tujuannya membiarkan virus ini numpang lewat. Virus numpang lewat. Jadi virus tuh kayak badai. Musim virus lewat ya. Nah biasanya kalau bertemu dengan banyak orang, terjadi kolaborasi penyebaran di tengah-tengah. Dengan lockdown, virus lewat dengan sendirinya gitu loh. Nah, itu diperkirakan 2 pekan. Insya Allah 2 minggu ini biasanya badai pasti berlalu lah. Nah, ya. Kalau sudah berlalu ya sudah, dia tidak mungkin balik lagi. Ada masanya ya. Wabah tuh ada masanya. Tujuannya sih itu sebenarnya. Ya makanya jangan sampai salah paham nih. Ini belakangnya salah paham nih. Di Indonesia orang libur 2 pekan, 14 hari ini malah dipakai buat pulang kampung long weekend. Kayak lebaran H-7, H+7, malah nanti berinteraksi di sana, malah bahaya ya. Kita aja punya kegiatan, Ustadz ada kejadwal sebenarnya tanggal 20 harusnya sampai tanggal 26 itu riding ke Payakumbuh, dari Palembang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, ya, Padang. Cuma karena memang beresiko terjadi kolaborasi, ya kita pending dulu aja ya, untuk kemaslahatan. Allahuakbar. Taib, insya Allah manfaat yang disampaikan ya jamaah Salihah di Masjid Raya Cipinang. Alhamdulillah kita bisa laksanakan kegiatan kita streaming ini. Mudah-mudahan besok ada beberapa jadwal lain yang kita bisa streaming juga nanti insya Allah ya. Dan Allah mudahkan sinyal buat kita bisa menerima pelajaran yang baik. Buat yang menyaksikan walaupun nggak di Masjid Raya Cipinang, di beberapa tempat dan di beberapa negara lainnya, semoga Allah jaga ukhuwah di antara kita dan tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Buat adik-adik yang hadir di sini, ya, tolong jaga ukhuwah di antara kalian juga, jangan bosan saling mendoakan ya. Afsus salam bainana wa bainakum. Kemudian juga pola hidup bersih terapkan, ya, mandi yang rutin, wudu yang rutin, sikat gigi yang rutin, kemudian baca zikir pagi petang. Jangan lupa untuk mengkonsumsi ajwa 7 butir, kemudian juga mengkonsumsi habatus sauda, kemudian banyak bersedekah juga. Bahkan alhamdulillah kemarin salah satu profesor dari IPB sudah mengabarkan tentang
manfaat dari jambu biji merah dengan daun kelor kita banyak di sini ya. Itu kalau bisa nanti pagi sore kalian tuh dibuatkan jusnya aja lah, coba usah maksimalkan, jadi kalian bisa rutin hidup sehat ya. Semoga Allah kasih kesehatan buat kita semua insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tuh kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.